Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, rekan-rekan semuanya. Sejarah peradaban Islam tidak pernah lepas dari dinamika pemikiran yang kompleks. Salah satu yang paling berpengaruh hingga saat ini adalah aliran Syiah. Namun, seringkali kita hanya mendengar permukaannya saja tanpa memahami akar sejarah dan doktrinnya secara mendalam. Saya Kayla Citra yang akan memandu jalannya presentasi hari ini. Bersama saya telah hadir dua rekan saya, Zahra dan Salman, yang akan membedah topik ini dari berbagai sudut pandang. Langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama. Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu menyamakan persepsi. Apa sih sebenarnya definisi Syiah? Bagaimana latar belakang kemunculannya? Dan apa saja doktrin yang dasar yang mereka pegang? Untuk menjelaskannya, silahkan kepada Zahra untuk memaparkan materinya. Sebelum kepada Zahra, kita harus mengetahui apa itu Syiah. Syiah dari bahasa Arab yaitu Syi atau Ali berarti pengikut Ali atau golongan Ali, yaitu sebutan untuk kelompok muslim yang meyakini bahwa kepemimpinan umat Islam dipegang seharusnya oleh Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Baik, selanjutnya ada latar belakang dari Syiah. Sekelompok muslim yang meyakini bahwa kepemimpinan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW seharusnya dipegang oleh Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Syiah muncul sebagai aliran dalam Islam yang berakar pada persoalan siapa yang lebih berhak menggantikan Nabi Muhammad SAW. Ketika banyaknya perbedaan pendapat mengenai siapa yang lebih pantas, sebagian umat Islam meyakini bahwa Ali lah yang lebih pantas menggantikan Nabi Muhammad karena beliau merupakan Ahlul Bait, sepupu sekaligus menantu dari Nabi Muhammad SAW. Sementara dari itu, mayoritas sahabat lebih memilih Abu Bakar untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW melalui Sakifah Bani Sa'idah. Maka dari itu, kelompok-kelompok yang lebih memilih Ali bin Abi Thalib disebut dengan Syiah. Lalu selanjutnya ada golongan-golongan dalam Syiah. Terbagi menjadi dua, yaitu ekstrim dan non-ekstrim. Dari kedua tersebut, kami mengambil 3 kelompok. Dari ekstrim sendiri, ada Sabaiyah, Khotobiyah, dan Bayaniyah. Dan non-ekstrim ada Zabaiyah, Imamiyah, dan Ismailiyah. Lalu selanjutnya ada doktrin Syiah. Syiah memiliki 5 perkara pokok. Yang pertama yaitu Tauhid, yang mempercayai bahwa Tuhan adalah yang Maha Esa. Lalu kedua adalah Al-Adl, bahwa Tuhan adalah Maha Adil. Lalu yang ketiga ada An-Nubuyah, meyakini keberadaan para nabi sebagai pembawa berita dari Tuhan kepada umat manusia. Lalu yang keempat ada Imamiyah, meyakini bahwa imam yang senantiasa memimpin umat sebagai penerus risalah kenabian. Lalu yang kelima ada Al-Ma'ad, bahwa akan terjadinya hari kebangkitan. Doktrin pendukung khas sejumlah konsep lain yang disebut sebagai doktrin khas Syiah. Yang pertama ada Taqiyah, yaitu menyembunyikan keyakinan ketika terancam jiwa atau keselamatan. Dianggap boleh bahkan dianjurkan dalam situasi tertentu. Lalu ada Raja'ah, keyakinan bahwa sebagian tokoh beriman dan kafir akan dikembalikan ke dunia sebelum kiamat untuk menerima balasan sementara. Lalu ada Mut'ah, yaitu kebolehan bentuk nikah kontrak dengan ketentuan tertentu. Hal ini ditolak oleh Sunni, tetapi tetap diakui sah oleh Syiah Imamiyah. Lalu ada humus, yaitu kewajiban 1/5 dari harta tertentu di luar zakat yang disalurkan kepada syahid dan lembaga keagamaan Syiah. Terima kasih Zahra atas penjelasannya. Sekarang kita tahu bahwa Syiah memiliki landasan doktrin yang spesifik. Mungkin bagaimana aliran ini berkembang menjadi gerakan yang besar? Apa saja kontroversi dan menyertainya dan bagaimana relevansi di masa kini? Materi ini akan dikupas tuntas oleh Salman. Kepada Salman, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salman Abdul Jabar bersama rekan saya setelah video ini akan membahas suatu aliran pemikiran dalam Islam dalam mata kuliah Akidah Ilmu Kalam. Di sini saya akan menyampaikan mulai daripada asal-usulnya, perkembangannya, kemudian kontroversinya, dan juga relevansinya. Namun sebelum kita membahasnya lebih jauh, perlu kita tanyakan mengapakah dalam satu agama yang sama muncul berbagai aliran pemikiran yang kemudian mereka itu saling menilai siapakah yang paling benar dan siapakah yang sesat.
Salah satunya di sini adalah Syiah yang akan kita bahas hari ini. Pada mulanya, Syiah tidak lahir sebagai aliran teologi, melainkan lahir daripada gerakan politik yang mana akar kemunculannya itu berkaitan erat dengan persoalan pasca Rasulullah SAW wafat, yaitu siapakah yang akan menjadi khalifah pengganti dan juga siapakah yang akan menjadi pemimpin umat Islam pada saat itu. Maka dalam konteks ini, orang-orang ataupun kelompok yang mendukung kepemimpinan Ali bin Abi Thalib mulai membentuk suatu identitas politik yang kemudian hari dikenal sebagai Syiah. Dan juga seiring berkembangnya waktu, Syiah mengalami transformasi kawan-kawan, di mana mereka dari gerakan politik kemudian berkembang menjadi aliran teologi dalam Islam. Dalam pemikiran Syiah, mereka memandang konsep imamah itu sangat sentral, di mana imam itu bukan hanya sekedar sebagai pemimpin ataupun bukan hanya sekedar sebagai ulama, melainkan dipandang sebagai pemimpin spiritual yang memiliki otoritas ilahi. Bahkan dalam berbagai pandangan yang lain, mereka memandang tentang iman dan juga kafir itu tergantung pada seseorang itu patuh atau tidak terhadap seorang imam. Tergantung pada seseorang itu loyal atau tidak terhadap seorang imam. Begitulah kira-kira pandangan dalam Syiah yang lain. Kemudian kontroversi pun muncul. Di era modern, kita sering melihat dan juga kita sering menyaksikan bahwa Syiah itu tetap menjadi topik yang terus diperbincangkan di kalangan umat. Mulai di ruang publik, di media, di mimbar, ataupun di ruang-ruang akademik. Sebagian pihak menilai bahwa Syiah itu adalah berada di luar Islam, dan sebagian pihak lainnya menilai bahwa Syiah tetap berada di dalam Islam. Yang menjadi persoalan, yang menjadi perdebatan mengapa Syiah itu dipandang sebagai ajaran yang di luar Islam, karena Syiah memiliki konsep kepemimpinan otoritas agama dan juga doktrin yang berbeda dengan mayoritas umat Islam. Namun, terlepas dari kontroversinya, teologi Syiah tetap menarik untuk dikaji dan juga tetap penting sebagai kita mahasiswa, sebagai kaum intelektual untuk mengkaji ulang sejarah pemikiran Syiah ini. Bukan untuk membenarkan, bukan pula untuk menyalahkan secara serampangan, melainkan agar kita memiliki pengetahuan yang utuh. Kita memiliki pengetahuan yang tidak terjebak pada stigma, yang tidak terjebak pada doktrin, dan terhindar dari kesalahpahaman dalam melihat sejarah dalam dinamika agama Islam. Cukup yang akan saya sampaikan, selengkapnya akan dibahas oleh rekan saya setelah video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salman, melengkapi penjelasan rekan-rekan saya tadi, saya akan membahas satu titik balik paling krusial dalam sejarah Syiah, yaitu tragedi Karbala. Peristiwa ini bukan sekedar sejarah kalam, melainkan ruh yang membentuk identitas Syiah, sehingga berabad-abad lamanya kita akan melihat bagaimana spirit Karbala ini bertransportasi dari zaman ke zaman, hingga membentuk wajah politik dan sosial Syiah di era modern saat ini. Tragedi Karbala terjadi pada 10 Muharram 61 Hijriah 680 Masehi, ketika Imam Husain bin Ali gugur bersama keluarga dan pengikutnya di Karbala. Akibat penolakannya membaitkan Yazid bin Muawiyah yang dianggap zolim dan tidak layak memimpin umat. Peristiwa ini mencerminkan konflik antara kekuasaan politik dan nilai keadilan, serta menjadi simbol perlawanan bagi umat Syiah. Karbala merupakan fondasi historis dan spiritual yang membentuk identitas, ajaran imamah, serta tradisi peringatan Asyura. Perkembangan Syiah dari zaman ke zaman. Perkembangan Syiah sudah mulai tampak sejak Nabi Muhammad. Perkembangan Syiah dari zaman ke zaman. Perkembangan Syiah sudah mulai tampak sejak masa Nabi Muhammad SAW. Perkembangan Syiah semakin terlihat ketika terjadi baiat Abu Bakar sebagai khalifah. Perkembangan Syiah menguat pada akhir masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Perkembangan Syiah semakin jelas menjelang meletusnya Perang Jamal. Perkembangan Syiah berkembang lebih nyata pasca Perang Siffin dan peristiwa Tahkim.
Perkembangan Syiah terus berlanjut setelah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib membayat Muawiyah. Perkembangan Syiah semakin mengkokoh pasca terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Karbala. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Sebagai kesimpulannya, memahami aliran Syiah berarti menghargai betapa luasnya spektrum sejarah dalam Islam. Semoga penjelasan dari Zahra, Salman, dan saya sendiri dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.